Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi dengan perkuliahan Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Anti Korupsi. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan mempelajari materi tentang implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya akan Bapak absen dulu keadaan kalian, oke? Oke. Yang dipanggil namanya silakan tunjuk tangan dan sebut hadir, gitu ya. Salsabila, Hadir Pak. Zakia, Hadir Pak. terakhir Mai Faiza. Hadir Pak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalian hadir semua dan mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Amin. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan proses perkuliahan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita membaca Al-Quran suratul Fatihah, kita mohon berkah dari Allah SWT. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap kuliah kan? Siap. Kita ambil dulu. Iki Jakarta. Belajar bersama, sukses bersama. Dari Pancasila, dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, namun sebelumnya Bapak ingin coba mengulang materi pelajaran pekan lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Saya Pak, Ya. materi pekan lalu adalah tentang pendidikan Pancasila, definisi, visi misi dan urgensi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Keren ya. Alhamdulillah kalian masih bisa mengingat materi pekan lalu, dan sekarang kita masuk kepada implementasi dan internalisasi. Kira-kira apa salah satu isi dari materi pekan lalu itu? Saya Pak, Silakan. salah satu materinya adalah penanaman karakter dan pengembangan kepribadian dengan bersumber dari moral Pancasila. Bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus ya. Salah satu materi pekan lalu di dalamnya kita membahas tentang moral Pancasila, ya, pengembangan kepribadian, pembentukan karakter yang kesemuanya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Apa coba arti implementasi? Implementasi adalah perwujudan atau pengejauhan tahan dari nilai-nilai Pancasila, penerapan, internalisasi, penanaman, ya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang materi nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai sama-sama. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa memberikan inspirasi, pengetahuan dan wawasan buat kita. Namun pada saat kalian menonton, kalian harus bisa menganalisis kira-kira apa nih materi atau perilaku, karakter dan sikap moral apa saja yang akan ditampilkan dan dideskripsikan dalam kisah berikut ini. Nah, Bapak akan bagikan tugas sebelumnya ya.
tugas kalian adalah mencari dan menganalisis, menyebutkan, menulis di sini kira-kira apa karakter yang ada di dalam kisah tersebut. Oke. Dituliskan minimal 4 saja, ya, minimal 4. Kalau bisa lebih silakan. Kalau bisa menemukan, ya, 4 saja sudah cukup. Sambil kita menyimak video yang akan ditayangkan. Apa yang terjadi? Kita bisa perhatikan di situ. Perhatikan secara benar, kita bisa melihat. Ini hari terakhirnya, perhatikan betul. Lihat. Rasa kemanusiaan itu bukan ketika kau peduli pada orang lain, namun ketika kau peduli pada orang lain, kau dapat merasakan arti rasa kemanusiaan. Itu tidak selalu indah, karena disitulah keadaan Mama sebuah dosa dan tawaran-tawaran yang berprofesi. Kamu tidak harus terlalu keras untuk hidup saja. Baik, anak-anak sekalian, sudah kalian tangkap apa video tadi? Nah, ini tentu akan sangat menarik, ya. Akan kita bahas nanti. Coba, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Atau silakan disebutkan. Coba, siapa yang bisa? Terus? Peka terhadap lingkungan sekitar, membantu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Ada lagi? Jadi itu ada 3 ya berarti ya. Peduli. Yang kedua, peka terhadap lingkungan. Yang ketiga, membantu dengan ikhlas. Ada lagi? Ya, silakan. Menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia. Oke, ada lagi? Siapa yang bisa menganalisis? Saya yakin bisa, cuma kalian masih malu-malu. Coba silakan. Bersikap baik meskipun ke orang yang belum kita kenal. Bersikap baik meskipun kepada orang yang belum kita kenal. Oke, jadi ada berapa tuh? Tadi peduli, peka terhadap lingkungan. Yang ketiga, membantu dengan ikhlas, menghargai sesama, bersikap baik terhadap orang lain meskipun belum kita kenal. Jadi mengedepankan apa? Sikap apa? Kalau dalam bahasa Islam apa namanya? Husnudzon, bersangka baik atau bersikap baik. Nah, baik, sekarang kita kumpulkan tugasnya, nanti akan diadakan penilaian. Oke. Ya, tentu ini akan
memberikan pengajaran dan pelajaran buat kita. Nah, di sini ada Bapak bacakan contoh ya dari satu jawaban kalian. Ada sikap saling tolong menolong. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, peduli pada sesama. Yang keempat, menghargai manusia. Ya, ini bagus sekali. Alhamdulillah sekarang kalian sudah bisa untuk menganalisis, ya, sudah bisa menganalisis isi dan karakter dari sikap dan moral nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tentunya akan memberikan wawasan, ya, pengajaran dan pembelajaran untuk kita semua. Lalu apa setelah itu? Coba kita saksikan, ya. Nah, anak-anak sekalian, materi akan kita bahas adalah implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Namun sebelumnya Bapak akan jelaskan kepada kalian tentang, nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Ya, kira-kira apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Nah, anak-anakku sekalian atau teman-teman mahasiswa sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang implementasi dan internalisasi nilai Pancasila, maka kita akan atau mahasiswa diharapkan mampu memahami karakter dan sikap dari sila kedua Pancasila. Indikator keberhasilan kalian dalam memahami materi tersebut adalah ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan contoh, ya, ketepatan dalam menjelaskan dan menunjukkan contoh perilaku sila kedua Pancasila. Nah, tadi kita sudah melihat video yang ditayangkan, kita bisa menemukan beberapa karakter dari moral Pancasila. Namun sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan moral Pancasila? Moral Pancasila adalah nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Pancasila. Nah, nilai moral ini atau etika ini mencakup, ya, hal-hal atau nilai-nilai seperti yang pertama adalah toleransi, kemudian persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, secara sederhana, ya, nilai-nilai moral dan etika, ya, Pancasila, ya, atau bersumber dari Pancasila ini bisa dikatakan sebagai moral Pancasila. Ya, ini secara umum. Nah, dari situ kita akan bisa jelaskan satu persatu. Kira-kira dari sila kedua apa saja yang kita temukan karakternya. Yang pertama adalah toleransi. Nah, toleransi ini ada menghargai, ya, menghormati perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, solidaritas. Solidaritas ini adalah suatu perasaan, persaudaraan, persatuan antara individu ataupun kelompok yang tentunya adalah memiliki tujuan yang sama. Ya, adanya rasa kesatuan, misalnya dalam penderitaankah atau dalam satu kepentingankah, ada ikatan emosional di sana, ya. Nah, itu semua adalah bagian dari apa yang disebut dengan solidaritas. Kemudian yang ketiga, peduli. Sikap peduli ini adalah suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan kepekaan, ya, kepekaan, ya, masing-masing individu kepada alam sekitarnya atau kita manusia atau sesama manusia. Nah, kemudian yang berikutnya, apa perilaku Pancasilais? Ya, nah, di sini kita ada ambilkan contoh, ya.
Misalnya perilaku Pancasilais ini menghormati agama dan cara beribadah orang lain itu adalah bentuk karakter dan sikap dari apa yang disebut dengan toleransi. Kaum muslimin beribadah di Masjid. agama Kristen beribadah di gereja, ya, dan lain sebagainya. Masing-masing di antara kita semua harus bisa saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengganggu, bahkan kalau bisa saling membantu satu sama lain. Hal itulah yang diajarkan oleh Pancasila melalui sila kedua, ya, nilai-nilai Pancasila, ya, yang kita ambil atau kita sarikan dari sila kedua, di mana kita bisa menghormati, ya, bersikap toleransi, ya. Setelah itu, dan itu juga anak sekalian atau teman-teman mahasiswa, itu juga yang bagian dari pengajaran atau pembelajaran tentang moderasi beragama. Yang kedua, apalagi perilaku Pancasilais, misalnya saling bekerja sama, ya, saling mendukung, saling setia, saling menolong. Nah, itu adalah perwujudan dari sifat atau sikap solidaritas. Tadi ada satu teman misalnya yang sakit, maka teman yang lain ikut merasakan, ya, dan membantu bagaimana agar dia dapat sembuh dari sakit atau minimal kurang atau mengurangi rasa sakitnya. Atau misalnya dia membutuhkan bantuan dalam hal lain misalnya. Nah, itu penting juga. Ya, artinya kita memiliki solidaritas terhadap teman atau terhadap saudara atau terhadap kenalan atau siapa saja yang punya kesamaan, ya, kepentingan emosional dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada perilaku sikap peduli yang terwujud dalam rasa empati yang tumbuh di dalam diri kita. Seperti apa rasa empati yang bisa kita berikan sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain? Tadi di dalam video kita sudah melihat ketika ada seorang ibu hendak menyeberang, ya, seorang pemuda tiba-tiba menghampiri dan membantu menyeberangkan. Itu adalah bentuk peduli. Betapa seorang ibu bingung mau nyebrang susah karena ada banyak kendaraan yang lewat. Tetapi ternyata anak muda itu punya kepedulian dan kepekaan yang luar biasa. Kesulitan yang dirasakan oleh ibu itu menjadi terbantu dan tertolong akibat kepedulian yang dimiliki oleh pemuda tadi. Nah, itu adalah salah satu bentuk karakter dari apa? Dari nilai-nilai moral Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil. Berikutnya apa tadi? Sikap beretika, berbicara sopan, kemudian memiliki kejujuran, punya integritas, ya, keadilan, dan memiliki pandangan yang sama atau setidaknya menghargai pandangan orang lain yang berbeda, ya, tentu itu merupakan bagian dari perwujudan kita sebagai orang yang punya etika atau punya akhlak, ya, melihat atau menghadapi orang apalagi yang belum kita kenal, ya, tentu kita harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang punya akhlak atau punya etika. Ya, misalnya kita melihat di hadapan kita adalah orang yang lebih tua. Tentu ketika bertemu pun kita juga harus bertindak sopan. Jadi jangan sampai berjalan semaunya, kemudian kita melangkah semaunya tanpa melihat bagaimana sikap kita terhadap orang tua tersebut. Apakah kita harus hormat? Apakah kita ucapkan permisi misalnya, gitu ya?
akhlak atau etika itu sangat utama, dan itu adalah bagian dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata beradab itu memiliki makna bahwa kita manusia punya etika, punya akhlak. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah contoh dari perilaku Pancasilais yang harus kita terapkan atau kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian nanti kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berbagai kondisi, tempat, dan waktu. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah kita bisa menerapkannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, baik, kita adakan ice breaking dulu, ya. Kita bikin soal pertanyaan. Coba silakan kalian tulis. Nah, masing-masing satu orang satu kata. Hal apa saja yang terkait dengan moral Pancasila? Silakan. Coba silakan yang lain. Satu kata saja. Boleh lanjut. Ya, silakan. Oke. Yang lain? Bermusyawarah. Terus silakan. Lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Silakan. Bersikap adil. Tanggung jawab.
Oke, sudah semua? Baik, sekarang kita kuis tebak-tebakan. Ini moral Pancasila yang sudah kalian tulis semua di sini. Kita tebak-tebakan. Yang benar dapat apa nih? Mau dikasih hadiah? Atau yang salah dapat apa nih? Yang salah jawab maksudnya, bukan salah, yang salah jawab. Hadiah juga boleh. Nah, sekarang sudah kalian tulis ada peduli, tanggung jawab, persatuan, solidaritas, toleransi, empati, bermusyawarah, bersikap adil, tolong menolong, ketuhanan. Oke, kita kuis ya, Bapak kasih pertanyaan. Mana yang sila pertama, mana sila kedua, mana sila ketiga, mana sila keempat, mana sila kelima? Saya Pak. Ya, coba. Sila pertama, ketuhanan. Oke, berarti sila pertama. Masuk nggak tadi dengan sila kedua yang kita bahas? Oh, Tidak. Oke. Solidaritas. Termasuk. Masuk nggak sila kedua? Masuk. Ya, oke. Rakyat Indonesia nih yang kontra terhadap Pancasila. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sikap kita pada umumnya ketika kita melihat ada satu orang atau satu warga atau bagian dari masyarakat kita yang kontra terhadap Pancasila? Tentu harus kita melihat dengan bijak. Ya, yang pertama, apa sebab, ya, faktor dan latar belakang yang membuat dia memiliki sikap kontra terhadap Pancasila? Apakah misalnya dari latar belakang pendidikan atau keilmuannya? Apakah latar belakang sosial ekonominya juga turut mempengaruhi? Kemudian yang ketiga, apakah latar belakang pemahaman keagamaannya? Itu seringkali yang bisa menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang katakanlah bertentangan. Ya, kita bisa melihat misalnya ada salah satu warga negara Indonesia yang kontra terhadap Pancasila. Kita teliti latar belakang pendidikan agamanya, pemahamannya. Oh, ternyata dia sudah tersusupi oleh pemahaman yang bersifat radikal. Dari mana dia dapatkan radikal? Pemahaman itu dia dapatkan dari perkumpulan-perkumpulan atau komunitas atau organisasi yang dia ikuti, yang sering mengadakan kajian-kajian atau mentoring yang menumbuhkan semangat dia untuk menanamkan dalam dirinya sifat fanatisme, ya, kemudian pemahaman agama yang bersifat fundamental serta bersifat radikal, yang di dalamnya ditanamkan dalam itu kita harus sebagai seorang muslim kita harus berjihad, ya. Falsafah dan dasar negara kita tidak tepat. Kenapa? Itu bukan dari Islam. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh, ternyata dia bersikap kontra terhadap Pancasila karena dia punya latar belakang, ya, pemahaman keagamaan yang tentu bertentangan dengan Pancasila. Padahal kalau kita kaji dan teliti secara tepat dan benar, ajaran Islam dengan Pancasila justru memiliki kaitan yang sangat kuat, sangat erat, di mana nilai-nilai Pancasila juga ada di dalam nilai-nilai ajaran Islam. Apa contohnya? Musyawarah. Musyawarah itu dalam Al-Quran jelas sekali, ya. Wa amruhum syura bainahum. Di antara kamu jika ada satu masalah, selesaikan dengan cara bermusyawarah bainahum, di antara kamu semua, di antara mereka semua. Jadi jangan sampai mengedepankan emosional yang menimbulkan pertikaian dan perpecahan, ya,
antar sesama atau bangsa, gitu ya. Itu ya, jadi kita melihat latar belakang mereka terlebih dahulu, ya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami itu, mengapa dia bisa bersikap kontra terhadap Pancasila, tentu kita akan mudah untuk mengambil apa dan mencarikan solusinya. Oh iya, dia karena katakanlah ikut pengajian yang pemahamannya radikal, ya, ekstrim. Maka solusinya adalah bagaimana kita arahkan dia untuk mengikuti pengajian yang memiliki pemahaman yang bersifat moderat, ya, pemahaman agama yang bersifat atau penuh dengan nilai-nilai kebersamaan, ya, yang menghargai perbedaan. Jadi tidak memaksakan kehendak, tidak mengklaim kebenaran hanya miliknya, yang akhirnya ketika dia memandang orang lain berbeda, maka anggapan dia menjadi salah dan keliru. Ya, itu ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Sudah, baik. Nah, anak sekalian, materi ini sudah Bapak sampaikan dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan mata kuliah materi pada hari ini, implementasi dan internalisasi nilai-nilai moral Pancasila dari sila kedua. Maka kita harus meyakini, menanamkan, ya, pemahaman dan keyakinan bahwa moral Pancasila itu adalah sebuah sistem yang berisi etika dan moral yang bersumber dari Pancasila. Itu adalah bekal kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa etika moral Pancasila itu? Tadi kita sudah sebutkan, misalnya karakter atau sikap dan contoh dari moral atau etika Pancasila itu adalah punya rasa peduli, punya rasa toleransi, punya solidaritas, tanggung jawab, tolong menolong, kepekaan, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, bahwa nilai dan moral Pancasila itu akan menjadi penentu buat kita semua apakah kita dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki harkat dan martabat Pancasilais atau tidak. Ya, tentu akan sangat tergantung kepada sikap dan perilaku kita. Bagaimana kita nanti dihargai oleh orang atau tidak, itu sangat tergantung kepada perilaku kita. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini kita harus bisa, ya, menjelaskan dan menunjukkan sikap-sikap dan etika, karakter, moral Pancasila. Baik anak sekalian, sebelum Bapak tutup, untuk pertemuan ke depan atau minggu pekan depan, insya Allah kita akan bertemu dengan materi yang lain, yaitu materi yang masih berkaitan dengan nilai moral Pancasila. Bapak kira cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kehilangan kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yel sekali lagi. Di Jakarta. Belajar